Budaya minta restu sebenarnya merupakan suatu budaya yang sangat positif yang sudah menjadi warisan atau legacy turun-temurun dari seorang yang kita tokohkan dalam berbagai macam bidang kehidupan, dan tentu ini merupakan sesuatu yang tidak bisa hilang dari ingatan publik atau budaya kita. Sayangnya, di tangan seorang Dr. Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, budaya restu-restuan ini dipandang negatif, yang merupakan budaya lama, cara-cara lama, dan juga merupakan warisan Orde Baru, sehingga berpotensi untuk mengacaukan cara berpikir generasi milenial dan generasi Z. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Bukan Partai Politik, ya, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, kita akan, tapi sebelumnya kembali saya ingin mengingatkan teman-teman tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan sebagai sebuah persembahan dari Bukan Partai Politik untuk teman-teman sobat-sobat untuk mengambil kesempatan pertama, ya, memiliki aset, ya, sebidang aset kaplingan ukuran 10 kali 20 yang bisa dicicil, ya. Bahkan Anda boleh memilih dengan uang muka 5 juta, 2 juta, atau bahkan langsung dengan cicilan yang sangat terjangkau, ya. Tunggu apa lagi? Silakan kunjungi websitenya di bukanpartaipolitik.com atau di deskripsi yang kita tulis di bawah akun ini. Di dalam akun deskripsi kita, info kita, dan teman-teman akan bisa berkontak ria dengan tim marketing di sana. Baik teman-teman, kita akan kembali untuk melihat ini, tetapi membicarakan, ya, topik terkait dengan Hasto potensi kacaukan pikiran generasi milenial dan generasi Z. Baik, kita akan lihat buku kita dari sebuah buku yang menarik, ya, Smarter, Faster, and Better, ya. Smarter, Faster, Better. Wah, ini luar biasa, ditulis oleh Charles Duhigg, ya. Ini lumayan tebal teman-teman, ya. Kita lihat yang depan-depannya saja dulu, ya. Slow-slow saja. Baik teman-teman, di halaman ini ada tulisan produktivitas adalah proses mempelajari bagaimana caranya berhasil dengan lebih sedikit stres maksudnya, bukan lebih stres, lebih sedikit stres dan banting tulang, ya. Produktivitas adalah cara menyelesaikan berbagai hal tanpa mengorbankan segala sesuatu yang kita sayangi, ya. Nah, inilah yang kemudian agak sedikit menurut saya berbanding terbalik, ya, dengan apa yang ditunjukkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui elit-elit atau juru-juru bicara mereka, yang selalu berpikir bahwa cukup produktif di ruang publik, tetapi apakah produktivitas itu bisa memberikan pengembalian yang tinggi terhadap insentif elektoral, ya, bagi pilkada, bagi elit-elit yang sedang bertarung di pilkada, ya. Dan ini tentu merupakan sebuah ruang untuk merefleksikan, merenung, bahkan mengevaluasi apakah cara-cara dengan mengatakan hal yang sangat sensitif, ya, atau hal yang kemudian mengorek tentang substansi atau prinsip dasar dari nilai keluhuran keadaban bangsa ini, semacam, ya, restu itu, ya. Tentu kita paham bahwa kata restu itu merupakan sebuah pendekatan yang biasanya dimintakan kepada sosok atau seseorang yang dianggap dihargai publik, ya, dianggap sebagai orang tua, sebagai tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin dalam semua lapisan masyarakat, apakah itu tokoh politik, apakah tokoh ekonomi, tokoh budaya, tokoh agama, dan yang lain-lain, sehingga restu itu lekat dengan semua hal-hal tersebut. Nah, ketika kemudian elit-elit partai ini kemudian mengatakan bahwa restu yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, ya, dalam bahasa publik, ya, itu dianggap sebagai sebuah cara-cara lama dan sebagainya, ya, cara-cara warisan, ya, warisan dari rezim Orde Baru yang dianggap quote negatif, destruktif, dan sebagainya, ya. Padahal mungkin kita harus rem untuk mengatakan hal tersebut dan memilah-milah persoalannya.
kembali kepada persoalan budaya restu yang dikritik oleh Mas Hasto ya, saya kira ini sangat berpotensi untuk merusak cara berpikir ya. Warisan yang sebenarnya sudah established atau mapan bagi anak-anak kita, supaya jangan sampai mereka ini dikacaukan gara-gara persoalan politik-politik praktis ya. Mari kita lihat secara ke dalam internal budaya organisasi PDIP sendiri, apakah hilang dari apa yang disebut dengan budaya restu ya. Ini kita harus otokritik ya, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kental dengan budaya yang apa disebut dengan budaya restu. Tidak ada seorang kepala daerah pun yang bisa maju, calon kepala daerah yang bisa maju kalau tidak mendapatkan restu dari Ibu Mega ya. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengajukan diri ya dalam menduduki sebuah posisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan kalau tidak mendapatkan restu dari ya Bu Mega. Jadi saya harus mengulang-ulang ini, mengatakan bahwa budaya restu itu kental di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga, dan kita harus tahu bahwa budaya restu di dalam PDIP itu adalah budaya yang positif ya. Jadi jangan diperlawankan. Ketika itu diberlakukan untuk diri, oke ya. Tetapi kalau kemudian orang lain melakukan, kita mengatakan bahwa itu adalah budaya lama, budaya yang kemudian merupakan warisan Orde Baru, seolah-olah itu bersih, clear dalam ruang organisasi yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini kan satu soal restu dalam konteks alam bawah sadar kita, ya katakanlah budaya keadaban kita adalah sebuah tindakan untuk meminta doa, meminta wejangan, ya, menyampaikan apa yang akan dilakukan, ya, karena itu meminta dukungan, meminta restu, meminta berkah, ya, seperti itu. Nah, sehingga hal ini kalau dikatakan adalah warisan lama dan ditangkap, ya, bukan dalam konteks pendalaman oleh generasi milenial dengan generasi Z, maka ini akan berpotensi untuk mengacaukan, dan ini berbahaya bagi pembentukan karakter, pembentukan budaya ya yang baik bagi generasi. Saya kira ini ada satu titik yang sangat krusial ya, titik di mana kita mesti mengingatkan elit-elit partai. Saya tidak yakin itu semua mindset dari seluruh kader-kader PDIP ya. Sekali lagi saya tetap ingin PDIP itu tetap survive, tetap baik, tetap menjadi salah satu pilar untuk pembangun NKRI, dan kita perlu untuk menghadang dan kemudian memberikan cermin kepada elit-elit itu untuk melihat, mari lihat ketika kita bicara tentang soal dinasti, mengkritik tentang dinasti di luar sana, mari kita lihat diri kita sendiri, apakah kita adalah partai yang bersih dari dinasti. Ketika kita mengatakan bahwa ada budaya restu-restuan yang negatif di luar sana, apakah kita tidak pernah melakukan itu juga? Nah, inilah yang mengatakan bahwa kita perlu harus melihat, jangan sampai kita melihat balok di mata orang lain ya, tetapi selumbar benang atau apa hal yang kecil di mata kita, terbalik, hal yang kecil di mata orang lain kita lihat ya, selumbar benang di mata orang lain kita lihat, tetapi balok pohon di dalam mata kita sendiri kita tidak bisa lihat. Ini kan sesuatu ironi ya, ironis ya, sesuatu yang menurut saya perlu diresapi dengan baik. Nah, kita tahu sendiri Ridwan Kamil kemudian menjawab ya bahwa sesungguhnya sebenarnya ya dia memenuhi undangan ya. Undangan ini dalam pengertian tentu perlu didalami dalam konteks apa ya. Tetapi mengatakan bahwa tindakan itu merupakan tindakan yang apa yang disebut dengan defeat mentality atau mentality of defeat atau mentalitas kalah, itu sesuatu yang saya kira terlalu jauh untuk dikatakan ya. Justru sebagai seorang yang tentu orang muda, ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pak Hasto mengatakan kita harus menonjolkan ya prestasi, kita mesti harus tahu Ridwan Kamil ini bukan orang sembarangan ya. Dia sukses di Jawa Barat ya, menjadi seorang gubernur yang terpilih berkali-kali ya, terpilih dalam berbagai macam posisi-posisi strategis dalam konteks untuk menunjukkan prestasi beliau. Bahkan kalau kita melihat dari sisi karya-karya arsitekturnya, tidak perlu lagi diragukan. Jadi saya kira beginilah, jadi kita memasuki sebuah politik yang, budaya politik yang boleh saja kita adu prestasi, tetapi biarkanlah orang lain kemudian menunjukkan strateginya, cara berpolitiknya, sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45, dengan Pancasila, dengan peraturan-peraturan yang ada, ya everything is okay lah, ya seperti itu.
Oh, jadi di titik ini saya mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira mungkin perlu, ya kemarin kan sudah ada yang namanya tes psikotes ya. Mungkin perlu juga sekali lagi psikotes terhadap seluruh jajaran kepemimpinan. Jadi jangan hanya orang yang baru mau dikader, seolah-olah kita itu tidak mengalami pergeseran-pergeseran perilaku, watak dan prinsip-prinsip ya. Dalam hal tertentu, saya secara pribadi selalu melakukan otokritik, refleksi terkait dengan apakah terjadi pergeseran-pergeseran prinsip ya, sehingga saya harus memperbaiki diri dan sebagainya. Nah, itu yang harus kemudian terbuka untuk melakukan self otokritik ya. Upaya untuk mengevaluasi diri sendiri. Jangan-jangan kita sudah bergeser pada prinsip-prinsip nilai-nilai keadaban yang selama ini kita sudah bangun dan menjadi sebuah kekayaan, pondasi nilai strategis untuk memperkuat kehidupan bersama. Bukan partai politik, Basar NKRI.